Bab 11 Ragendra panik. Baik jika itu mau Anda. Kirana membalikkan tubuh dan melangkah dengan pasti untuk keluar dari ruangan Ragendra. Ragendra kembali meremat kertas dokumen dengan raut gelisah. Kirana membalikkan badan dan menatap intens Ragendra. Dia berusaha menunjukkan raut tenang dan tak sedih atas pemecatan dirinya. Sudut bibir Ragendra terangkat sedikit dan tipis, hingga tak akan ada yang menyadari kalau dirinya tersenyum. Dia senang, karena dia pikir Kirana akan memohon untuk tidak dipecat. "Tuan jangan lupa uang pesangonnya, saya kan dipecat. Terus saya sudah kerja 2 hari meski tidak full," ucap Kirana lantang. Ragendra mengembuskan napas kesal, ternyata dugaannya salah. Bukannya membujuk atau memohon kepada dirinya, malah meminta pesangon. Rasanya dia kesal sekali. "Derry transfer uang pesangon sama dia," ucap Ragendra dingin dengan tatapan tajam kepada Derry. "Baik Tuan Gen," sahut Derry dengan helaan napas. Dia sepertinya harus mencari pengganti Kirana. Pekerjaan yang melelahkan, karena mencari yang cocok dengan Ragendra sangatlah sulit. "Terima kasih, karena saya akan terbebas dari perlakuan seenaknya Anda," ucap Kirana dengan senyuman yang tersungging. Lalu, dia keluar dari ruangan itu. Melangkahkan kaki pergi dari rumah besar itu. Dia sempat berdiri di luar rumah dan menatap pintu utama. Meski tadi bibirnya tersenyum, nyatanya dia sangat kesal dan sakit hati kepada Ragendra. Tak habis pikir apa salahnya coba. Kenapa Ragendra bisa semarah itu kepadanya? Mengembuskan nafas beberapa kali dengan jengkel. Sekarang, dia harus mencari pekerjaan lagi untuk menyambung hidup. "Dasar tuan muda tak berperasaan," makinya pelan dengan bibir mengerucut karena kesal. Kedua tangannya saling mengepal kuat. "Dasar aneh. Aku cuma bercanda sama Pak Derry saja." Dia marah. "Apa salahku coba?" gerutunya jengkel. Terdengar suara seseorang berdeham. Kirana menoleh ke arah samping yang merupakan sumber suara berasal. Tampak asisten rumah tangga julid itu menghampirinya dengan tatapan sinis dan senyuman penuh ejekan. "Dipecat, sudah kuduga, karena tak ada yang tahan lama untuk menjadi pelayan tuan," nyinyirnya. Kirana hanya diam menahan jengkel. "Tadi terlihat sekali kalian begitu mesra, sekarang malah dipecat, hahaha, kasihan sekali," lanjutnya julid. Mulut Kirana sudah gatal, rasanya dia ingin sekali meremas mulut nyinyir itu. Sungguh tega pikirnya, malah senang melihat penderitaan orang lain. Kirana mengangkat wajah menjadi tegak, dengan raut pongah dan sok, lalu mengatakan sesuatu yang membuat asisten rumah tangga julid itu kesal setengah mati. "Hei, namamu siapa?" tanyanya malas. "Untuk apa tahu namaku? Kita tak akan bertemu lagi juga," jawab asisten rumah tangga itu dengan tak suka. "Hehe, siapa bilang? Kita akan ketemu lagi nanti. Aku ini cuma mau pulang kampung dulu, jadi dikasih cuti semauku." "Ya, memang segitu baiknya tuan sama saya," sengaja dengan nada centil, agar asisten rumah tangga itu semakin jengkel. Benar saja, dia semakin jengkel mendengar perkataan Kirana. "Dasar pembohong," sahut asisten rumah tangga julid dengan ketus. "Sudahlah kalau tak percaya, ya palingan nanti saya adukan sama tuan. Kalau kamu itu sudah tak sopan sama aspri kesayangan," ucapnya menyebalkan. Asisten rumah tangga julid itu langsung membalikkan badan dan pergi meninggalkan Kirana dengan menghentakkan kaki beberapa kali saking jengkelnya. Bahkan, Kirana masih bisa mendengar gerutuannya yang sungguh sepedas cabai setan level 100. "Dasar wanita murahan. Bisanya hanya menggoda majikan." Itulah kira-kira yang dikatakan asisten rumah tangga julid itu. "Sial sekali aku hari ini, sudah dipecat,"
dikatain bos, ditambah lagi dikatain asisten rumah tangga super julid. Siapa sih namanya? Jadi penasaran kok bisa ya sejulit itu, gerutunya, lalu pergi meninggalkan rumah besar itu dengan berat hati. Hah, lebih baik aku beneran pulang memenuhi panggilan ibu dan ayah, desahnya dengan perasaan cemas. Sementara itu, Derry sudah duduk di sofa dan mulai mengirimkan uang ke rekening Kirana. Lalu, memerhatikan Ragendra yang terlihat tidak fokus dalam bekerja. Beberapa kali, Derry mengembuskan napas pelan. Tuan, nanti jam 10 kita ada meeting penting dengan para investor. Derry mengingatkan. Ragendra mengangkat wajah, menatap Derry dengan tajam, dan mengembuskan napas kasar. Kamu suka dia? Tanyanya dengan raut gusar. Derry terperangah, lalu berdiri dan menghampiri tuannya. Dia berdiri di samping Ragendra dan mengatakan sesuatu. Tentu saja saya suka, dia orang yang cocok untuk melayani Anda saya rasa. Ragendra menghela napas dalam-dalam. Bukan seperti itu, tapi suka seperti pria kepada wanita, ujar Ragendra pelan. Derry terkekeh pelan, dia dan Ragendra memang sedekat itu. Kalau iya bagaimana? Ragendra menatap Derry kesal tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Derry kembali berbicara. Kalau Anda suka, kenapa memecatnya? Apa Anda cemburu pada saya tuan? Matanya menatap penuh selidik. Ragendra gelagapan, dia tampak salah tingkah. Apa maksudmu dengan suka tapi pipinya memerah? Derry memicingkan mata. Terlihat sekali, kekehnya. Apanya yang terlihat? Ketus Ragendra untuk menutupi salah tingkah di depan Derry. Terlihat sekali kalau Anda suka dengan Nona Kirana, sahut Derry to the point, dengan sudut bibir terangkat sedikit. Ragendra semakin gelagapan, dia berdeham beberapa kali, lalu menyahuti Derry. Suka ngarang cerita, ketusnya. Derry tersenyum penuh ejekan. Kalau begitu saya ada kesempatan, godanya. Kamu sudah mau menikah, masih saja mau wanita lain. Marah Ragendra, matanya sampai mendelik. Derry mengedikan bahu. Kalau Nona Kiran mau tak masalah, ucapnya memprovokasi. Derry, jangan ngaco kamu. Rasanya Ragendra makin jengkel saja, meski dia tahu kalau Derry cuma bercanda. Derry tertawa kecil. Dia dan Ragendra sudah bersama cukup lama, yaitu sejak Ragendra masih kuliah, dia sudah menemaninya. Ragendra memang sudah dipercaya memegang perusahaan oleh ayahnya. Derry bersama Ragendra pun pergi ke kantor, meski keadaan Ragendra seperti itu, tetapi dia tak pernah absen ke kantor, dia selalu bersemangat bekerja, walaupun terkadang hanya beberapa jam saja datang. Di kantor, Ragendra tetap menunjukkan sikap profesionalnya dalam bekerja sampai selesai meeting. Ruangan Ragendra. Anda tampak gelisah, apa perlu saya panggil Nona Kirana kembali? Tanya Derry, dia menatap antusias Ragendra. Tugasnya lebih ringan kalau ada Kirana. Ragendra tak langsung menjawab, dia diam seperti sedang memikirkan sesuatu. Saya telepon ya, ucap Derry, dia segera merogoh ponselnya. Jangan, gengsinya terlalu besar, dia ingin Kirana yang mengemis minta tak jadi dipecat. Derry kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku. Baiklah, beberapa hari berlalu sejak kejadian pemecatan itu. Setiap hari Ragendra uring, iringan tak karuan tanpa alasan. Gen, Lolita datang dengan raut ceria. Apa? Ketus Ragendra dengan muka masam. Lolita tersentak kaget dengan respon Ragendra, ini pertama kalinya dia dibentak. Lolita yang cengeng, langsung meneteskan air mata. Gen, kenapa kamu galak padaku? Apa salahku coba?
menyeka pipinya yang basah dengan air mata. Ragendra mengembuskan nafas pelan. "Maaf," ujarnya. Lolita tersenyum kembali, semudah itu moodnya berubah. "Bagaimana dengan terapimu? Bukankah sekarang jadwalnya?" "Aku antar ya." Dengan ceria, dia berkata. Tangannya menyentuh tangan Ragendra. Ragendra menatap tangan Lolita yang bertengger di lengannya, lalu melepaskan dari tangannya. Membuat Lolita kesal dan merasa heran, biasanya tak seperti itu. "Kamu aneh, kenapa? Ada apa?" "Oh ya, mana asistenmu yang menyebalkan itu?" Lolita teringat Kirana. Mendengar perkataan Lolita, Ragendra jadi termenung. "Kamu pecat dia?" Lolita tersenyum senang, syukur itu yang ada dalam pikirannya. "Bukan, tidak, dia hanya..." Ragendra coba cari alasan. Lolita menatap penuh penasaran, matanya memicing. Dia hanya pulang kampung, ya seperti itu, bohong Ragendra, yang ternyata sama dengan alasan Kirana saat ditanya asisten rumah tangga julid itu. Kebetulan saat itu, asisten rumah tangga julid sedang ada di suatu pojokan karena sedang membersihkan rumah. Jadi benar ia pulang kampung. Gumamnya, kesal. Maunya benar-benar dipecat. Lolita memonyongkan bibir, kesal. Dia juga maunya wanita itu dipecat saja. Padahal memang begitu kan? Ragendra memecatnya. "Oh ya, aku antar kamu terapi ya. Biar cepat bisa jalan lagi," ujar Lolita, memaksa. Ragendra mengangguk saja. Lolita tersenyum senang. Mereka pun pergi ke rumah sakit tempat biasa Ragendra terapi. Lebih dari 1 jam mereka di sana, setelahnya mereka pulang. "Terima kasih sudah menemaniku, pulanglah, aku mau langsung ke kantor," ujar Ragendra. Iya, Lolita memang baik dan penurut, ini hal positif yang Ragendra sukai darinya. Ragendra langsung ke kantor bersama sopir, setelah mengantar Lolita pulang. Kantor, Derry memperhatikan Ragendra yang tak fokus kerja. "Saya sudah menghubungi Nona Kirana," ujar Derry tanpa ditanya. Ragendra mendongak menatap Derry dengan mata membulat penuh antusias. "Ish, kentara sekali," gumam Derry, tersenyum tipis. "Kamu ngomong apa?" ketus Ragendra yang mendengar perkataan Derry itu. Derry tersenyum tipis. "Nona Kirana tidak ada di rumahnya sekarang, dia sedang pulang kampung." "Itu informasi yang saya dapat dari tetangga dekatnya," ujar Derry mulai menjelaskan. Ragendra menajamkan pendengarannya, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia pergi bersama seorang pria bernama, saya lupa lagi. Tapi, ternyata dia bukan suaminya. "Nona Kirana ibu tunggal," lanjut Derry. Ragendra menggebrak meja. "Brak, mereka pergi bersama. Sejak kapan?" "Ayo susul dia," pekik Ragendra, yang membuat Derry melongo kaget dengan responsnya.